Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Muslim, podcast ngobrol bareng ulama. Kita jumpa lagi pada sore hari ini. Kita tetap ngobrol masih soal kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini masalah yang sangat esensial. Apalagi hari-hari di mana kita berada sekarang ini banyak orang membicarakan siapa pemimpin masa depan umat Islam ini. Bukan saja dalam konteks keindonesiaan, tapi dalam konteks yang global pun orang masih banyak berbicara tentang kepemimpinan. Karena itu alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, seorang dai muda, alumnus dari Syria beberapa tahun dan sekarang mengelola beberapa majelis. Kita minta beliau untuk memberikan wawasan kepada kita semua, terutama para remaja muslim yang sekarang ini agak kebingungan melihat banyak muncul pemimpin-pemimpin dadakan yang tidak mengajak dekat kepada Allah, malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ahlan wa sahlan warahmatullahi bimaji'ikum, wabarakatuh. bihudurikum. Terima kasih banyak Prof. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti menjadi pegangan pemuda kita ke depan. Kita Ustadz berbicara tentang kepemimpinan dalam agama Islam. Nah, Karena hari-hari ini ya kita melihat kita ini punya potensi remaja yang cukup besar. betul. Kita punya pesantren banyak sekali. Santri-santri itu para remaja. Iya. Kita punya perguruan tinggi muslim. Semua itu adalah remaja-remaja muslim. Betul. Remaja-remaja muslim yang juga sekolah di sekolah-sekolah umum itu adalah anak-anak didik kita, pemimpin masa depan. Tapi apakah mereka itu sudah dapat kita edukasi dengan kepemimpinan Rasulullah SAW? Sallallahu Nah, itu alaihi yang kita. wasallam. Padahal kalau saya melihat Ustadz ya, di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Kahfi itu diabadikan di dalam Al-Quran pemuda-pemuda yang beriman yang ditambah-tambah petunjuknya oleh Allah SWT. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Nah. Ini ada sekarang Ashabul Kahfi tidur semua. Nggak bangun-bangun. Bukan tidak bangun-bangun ini. Tapi Ashabul Kahfi yang diabadikan dalam Al-Quran itu adalah pemuda-pemuda yang beriman, yang dia mencita-citakan pemimpin yang adil, namun mendapatkan kezaliman dari era kekuasaan pada masa itu, diselamatkan oleh Allah SWT. Betul. Jadi dalam pemahaman saya, pemuda itu kalau berbuat kebaikan cepat menjadi lebih baik untuk lingkungannya. Betul. Dibanding ya kayak yang sudah pensiun-pensiun itu seperti saya ini. Ini lebih cepat. Betul, ya. betul. Karena Prof. itu kita bicara sekarang masalah kepemudaan sangat penting. Dan saya minta antum ya Ustaz berbicara dari perspektif Islam ini bagaimana? Baik. Kepemimpinan bagaimana? Terima kasih Prof. Ini sebenarnya saya merasa gimana ya, malu ini ditanya oleh seorang profesor yang sejujurnya jauh lebih layak untuk menyampaikan kepada kita tentang pembahasan pada kali ini. Kita berbagi, Ustaz. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman itu, saling sharing gitu. Betul, karena ini Iya. perintah dari beliau, maka saya mencoba untuk berbagilah sedikit. Tadi Prof singgung tentang bahwasanya anak muda ketika dia berbuat baik akan lebih cepat Mendapat petunjuk. Ya. Betul, karena memang kan kalau nggak salah dalam hadis tuh bahwasanya manusia di level pertama itu kan ketika dilahirkan oleh para ibunya itu disebutnya masa dha'af, masa lemah, nggak bisa apa-apa, semua serba dibantu. Lalu wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Masa remaja itu kata Nabi adalah masa energik. Terkait masalah kepemimpinan, memang kita harus memberikan perhatian yang sangat besar. Saya teringat ucapan Fudail bin Iyad, seorang sufi yang kalau nggak salah di abad kedua Hijriah, kalau tidak salah. Beliau sempat bilang begini, "Lau kana li da'watun mustajabah ma sarraftuha illa lil imam." Kalau aku diberikan oleh Allah satu doa yang pasti diijabah, aku nggak akan berikan kepada diriku, kepada keluarga, enggak, kepada pemimpin. Ditanya, kenapa nggak doain kamu, nggak doain keluarga? Panjang jawabannya, tapi yang saya ingat Prof,
fa fi salahil imam salahul ibad wal bilad. Dalam kebaikan yang ada pada diri pemimpin itu berarti jaminan adanya kebaikan bagi negeri dan juga masyarakat yang tinggal di negeri tersebut. Memang Begitu pentingnya, begitu ya, pentingnya. pemuda ya. Saya teringat Soekarno ya. Betul. Bung Karno, proklamator kita itu, dia bilang, Semoga Allah merahmati beliau. iya semoga Allah merahmati beliau. Berikan kepada saya 10 pemuda, saya akan menguasai dunia. Subhanallah. Jadi memang ini kalimat terkesan bombastis, tapi tidak mustahil karena beliau merasakan sendiri bahwa pejuang-pejuang di zaman era kemerdekaan itu Para pemuda. adalah pemuda-pemuda juga Ya, beliau yang telah berada di front terdepan. betul, makanya beliau akhirnya Iya. punya kesimpulan bahwa dengan 10 pemuda bisa merubah dunia. Iya. Nah ini kepemimpinan di zaman Nabi ini bagaimana? Kepemimpinan kepemudaan nih. Bagaimana Sayyidina Ali, Rasulullah membina Sayyidina Ali, Yang masih seorang muda saat pemuda yang itu. masih muda, menyerahkan kepemimpinan untuk melakukan operasi militer di Khaybar. Betul. Kemudian Usama bin Zaid, seorang Usama bin anak Zaid. sangat muda remaja, diberi kepercayaan seperti itu. Kemudian pemuda-pemuda lainnya di sekeliling Rasulullah Betul. mendapat kepercayaan yang luar biasa. Nah, ini tentang kepercayaan kita kepada pemuda nih bagaimana ini? Ini apa yang Kalau saya justru memang melihatnya begitu, Prof. Bahwasanya Nabi tidak mencetak para pengekor, tapi yang Nabi cetak tuh pemimpin-pemimpin. Sayyidina Ali dicetak oleh Nabi karena memang beliau dari mulai lahir sama Nabi ya. Diberikan pendidikan yang luar biasa sehingga julukan yang datang kepada beliau pun tidak lepas dari kata-kata pemuda. La fata illa Ali wala sayfa illa. Tidak ada pemuda yang gagah seperti Sayyidina Ali. Sebagaimana Usama bin Zaid di masa akhir hidup Rasulullah diberikan amanah untuk memimpin para sahabat-sahabat yang waktu itu senior semuanya rata-rata. Iya. Betul, Bro? Iya, yang senior malah jadi anak buah ya. Yang senior dijadikan oleh Nabi sebagai anak buah. Decking, tapi Tapi di belakang. backing belakangnya. Yang ada di depan waktu itu adalah Usamah bin Zaid. Seorang sahabat yang sangat-sangat muda, sangat-sangat belia. Tapi karena sudah dibekali oleh Nabi dengan pembekalan yang sangat-sangat baik sehingga dianggap layak untuk memimpin sebuah peperangan. Jadi balik lagi bahwasanya kalau menurut saya itu Rasulullah tidak mencetak para pengekor selama hidup beliau. Tapi yang beliau cetak itu pemimpin-pemimpin. Betul. Itulah kemudian keberhasilan Nabi. Dan Nabi contohkan bagaimana cara jadi pemimpin. Dalam banyak kesempatan Nabi berikan contoh. Mungkin dari segi sosial misalnya. Nabi tidak hanya sibuk dalam ibadah mahdhah yang sifatnya kepada Allah SWT, tapi setiap selesai sholat, Nabi selesai doa langsung nengok ke belakang. Dicari mana sahabat-sahabatnya yang gak hadir. Ditanya apa alasannya. Kalau sakit, Nabi akan datangi untuk menjenguknya. Kalau ada yang punya masalah, Nabi datang menyelesaikan permasalahannya. Jadi Nabi contohkan, sahabat tiap hari matanya itu terus melihat bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Makanya kita dalam Al-Quran juga Nabi disebut sebagai qudwatun hasan, uswatun hasanah. Sebagai suri tauladan yang sempurna dari banyak sisi begitu, Bro. Iya, tadi menyebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Usama radhiyallahu anhu ya. Dua anak muda sebagai contoh yang dibina oleh Rasulullah dan berhasil. Ini semata-mata menurut saya ini bukan karena nepotis ya, bukan karena dekat kepada Nabi, karena memang kualitasnya. Kualitas. Nabi berhasil mendidik dua orang ini karena kualitasnya memang Betul. SDM-nya ada bagus ya. Betul. Sehingga muncul makalah yang sampai sekarang terngiang-ngiang kita mendengar, laisal mar'u man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha anada laisal mar'u man yaqulu kana abi. Iya. Kan artinya bahwa pemuda itu mengatakan inilah dadaku, ini prestasiku. Jangan bukan hanya karena orang tuaku sukses maka saya harus sukses. Betul. Karena bonceng dari kesuksesan orang ngedompleng tua. aja. Dompleng ada. Ini kan sudah ada sejak awal gitu. Betul. Nah, ini konteksnya kekinian bagaimana, keindonesiaan kita gimana? Kalau kita tarik benang merahnya itu bagaimana, Ustaz? Putriku kalau buat salah, aku tidak akan ragu untuk menghukumnya. Jadi tidak ada nepotisme, itu sangat penting untuk difahami oleh para pemimpin, khususnya anak-anak muda zaman sekarang.